Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya, bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Membaca dari belakang, ditulis oleh Mark Dehan. Kisah inspiratif. Langsung membaca bab terakhir suatu novel misteri mungkin bukan hal yang disukai oleh para penggemar cerita yang seru dan menegangkan. Namun, sebagian orang ternyata lebih menikmati bacaan mereka jika sudah mengetahui akhir ceritanya. Dalam reading backward,
Penulis Richard Hays menunjukkan betapa pentingnya perilaku tersebut bagi cara kita memahami Alkitab, dengan mengilustrasikan bagaimana berbagai perkataan dan peristiwa dalam Alkitab mengantisipasi, menggemakan, dan menerangkan satu sama lain. Hays memberi kita alasan kuat untuk membaca Alkitab kita dari depan dan dari belakang. Hays mengingatkan pembaca bahwa setelah Yesus bangkit barulah murid-muridnya memahami perkataannya tentang membangun ulang bait Allah dalam 3 hari. Yohanes berkata, yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yohanes 2 ayat 21. Pada saat itulah para murid baru mengerti arti perayaan Paskah yang sebelumnya tidak mereka pahami. Lihat Matius 26 ayat 17-29. Dengan mengingat kembali, barulah mereka menyadari bagaimana Yesus memberikan makna seutuhnya bagi kerinduan seorang raja di masa silam kepada rumah Allah. Mazmur 69 ayat 10. Yohanes 2 ayat 16-17. Hanya dengan membaca ulang kitab suci dengan memahami bahwa bait Allah yang sejati adalah Yesus sendiri, barulah para murid benar-benar mengerti kaitan antara ritual bangsa Israel dan Mesias. Sekarang, hanya dengan membaca kitab suci dari belakang ke depan dan sebaliknya, kita dapat melihat Yesus sebagai jawaban atas segala kebutuhan dan kerinduan kita yang terdalam. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kesulitan apa yang membuat Anda khawatir akan masa depan? Ketika merenungkan hidup Anda, bagaimana Anda belajar mengerti dan percaya bahwa kisah Allah paling dapat dipahami dan diterima jika dibaca dari sudut pandang kekekalan? Hal ini patut kamu ketahui, Injil Yohanes umumnya diterima sebagai kitab Injil yang terakhir ditulis. Rasul Yohanes menulis untuk sekelompok pembaca tertentu, yaitu orang-orang percaya yang berlatar belakang Yunani, dan memberikan perenungannya tentang kehidupan Yesus. Yohanes 2 ayat 13-22 memberikan wawasan yang penting tentang iman. Yohanes mengaitkan iman murid-murid pertama Yesus dengan kebangkitannya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, iman para murid kepadanya terkonfirmasi dan diteguhkan dengan cara yang menguatkan perkataan Kristus sendiri. Para murid tersebut belum sungguh-sungguh memahami seluk-beluk tentang iman. Akan tetapi, kita sekarang telah menerima riwayat hidup Yesus yang lebih lengkap dan dapat melihat hubungan antara hidup dan perbuatannya. Yohanes berkata bahwa tujuan dari Injil yang disajikannya adalah supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita, oleh iman, kita memperoleh hidup dalam namanya. Thomas dan para murid Yesus yang awalnya tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada para murid, akhirnya pun mereka jadi percaya dan kembali berapi-api semangat kembali. Kita mungkin tidak hidup di zaman 2000 tahun yang lalu di mana kita bisa melihat secara langsung kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Yohanes 20 ayat 29. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan tanda kemenangan besar atas dosa dan kematian kekal. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus,
Kita manusia yang tadinya tidak berdaya kepada kematian kekal, sekarang bisa beroleh kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Jadi apapun yang sedang sahabat alami saat ini, ingat selalu bahwa kematian pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada hal atau masalah apapun di dunia ini yang terlalu besar atau berat bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.